Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi mengenai gambaran tentang pay letter. Ini merupakan fitur keuangan yang saat ini sering dibicarakan ya. Jadi pay letter itu apa sih? Secara bahasa, pay letter terdiri dari dua kata, yaitu pay dan letter. Pay itu artinya bayar dan letter itu artinya nanti. Pay letter adalah fasilitas keuangan atau fitur dalam aplikasi yang memungkinkan metode pembayaran dengan konsep beli sekarang bayar nanti. Ada juga yang menyebutkan pay letter ini adalah cicilan tanpa kartu kredit. Pay letter adalah memberikan dana talang untuk digunakan oleh pengguna di aplikasi yang dia pakai. Kemudian pada waktu yang ditentukan pengguna harus membayar utangnya. Bisa di akhir bulan atau dengan sistem cicilan sesuai kebijakan dari aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang menyediakan pay letter ini ada beberapa macam. Di antaranya bisa dilihat di gambar di sebelah kanan, ada Gojek, ada Shopee, ada Traveloka, OVO, Lazada, Blibli, Tokopedia, Kredivo, ya, Home Credit, Bukalapak, dan sebagainya. Kebanyakan memang aplikasi ini adalah aplikasi untuk berbelanja online. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pay letter ini? Tentu kita sebagai muslim dalam menggunakan apapun ya, baik itu barang ataupun jasa, tentu harus melihat bagaimana hukumnya secara syariat, karena dikhawatirkan apa yang kita gunakan baik itu barang ataupun jasa itu terdapat hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Maka untuk pay letter ini terdapat hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Di mana letak keharaman pay letter? Yang pertama, ada pada bunga untuk pinjaman dana. Tentu bunga ini berarti hukumnya riba. Dan yang kedua, ada denda keterlambatan membayar. Dan yang terakhir, biaya tambahan atas pinjaman. Untuk bunga, ada yang menetapkan tarif bunga dengan persentase tertentu, ada yang tidak menerapkan tarif bunga namun sejak awal membebankan biaya tambahan seperti pay letter pada Gojek, dan memberikan denda bila terjadi keterlambatan pembayaran oleh pengguna. Nah, dua sampel yang akan dijadikan contoh pada pembahasan kali ini adalah Shopee Pay Letter dan Pay Letter GoPay pada Gojek. Ya, yang sering banget dipakai oleh khususnya anak-anak muda maupun orang tua. Untuk Shopee sendiri, ini marketplace yang benar-benar menguasai pasar Indonesia, dan kita tahu ada fitur pay letter di dalamnya. Limitnya bermacam-macam ya, tergantung dengan kualitas atau bagaimana si pengguna itu. Semakin sering pengguna itu menggunakan Shopee, maka dia semakin mendapatkan limit yang lebih besar. Contohnya saya termasuk yang cukup sering ya dalam bertransaksi di Shopee. Di sini saya katanya memiliki kredit 2.700.000 dan bahkan ada yang sampai 11 juta untuk member platinum kalau tidak salah. Untuk GoPay atau aplikasi Gojek itu pun sama ya. Jadi di sini saya memiliki limit 100.000. Nah, untuk Shopee terlebih dahulu kita bahas. Shopee Pay Letter menerapkan bunga dengan tarif 1-2,95% atas pay letter yang dipakai. Lalu, ketika terlambat membayar, ada tagihan yang dikenakan denda sebesar 5%. Jadi kalau terlambat membayar, itu ada dendanya. Contohnya, saya ingin membeli printer. Nah, pada gambar di samping, saya ingin membeli printer yang seharga 890.100. Nah, pada gambar di sebelah kanan, apabila kita menggunakan pay letter di gambar yang paling kanan, bila kita menggunakan pay letter, maka bisa dicicil 1 kali, 3 kali, 6 kali, dan sampai dengan 12 kali. Jadi bisa dicicil selama 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau dicicil bulan depan. Jadi yang dimaksud dengan beli sekarang bayar nanti pada pay letter ini maksudnya beli di check out sekarang tapi
menggunakan uang dari paylater, kemudian nanti bulan depan kita bayar. Nah, di sini saya coba rangkum dalam tabel. Apabila seandainya kita membeli printer seharga 963.100, ada beberapa alternatif yang ditawarkan oleh paylater. Ada cicil 1 kali sampai dengan cicil 12 kali. Saya rangkum sampai dengan tambahan bunganya, dan kita lihat di kolom di paling kanan yang saya lingkari dengan warna merah. Bila dicicil 1 kali sampai dengan 6 kali, bunganya itu 2, sekian persen. Namun jika dicicil 12 kali atau setahun, maka bunganya berbeda sedikit ya, 1,99%. Jadi semakin banyak periode cicilannya, semakin lama kita mencicil paylater itu, bunganya semakin rendah. Namun tetap saja 0, sekian persen, 3% itu tetap saja bunga yang hukumnya itu di dalam Islam adalah tidak diperbolehkan dikarenakan riba. Kemudian apabila kita terlambat membayar tagihan, maka ada juga denda sebesar 5%. Nah, tentu ini juga tidak sesuai dengan syariat Islam, karena denda itu sendiri merupakan riba juga. Sehingga dapat kita simpulkan untuk Shopee Paylater ini, untuk biaya cicilan dan dendanya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada aplikasi Gojek atau GoPaylater. Nah, untuk GoPaylater ini terdapat biaya tambahan atas dana paylater yang digunakan. Limit tersedia 100.000 sampai 800.000 ya, yang saya ketahui sampai sekarang, bervariasi setiap pengguna. Jadi semakin pengguna itu merupakan pengguna yang paling sering, maka ia mendapatkan limit yang lebih besar dibandingkan dengan pengguna yang baru. Nah, ini contohnya ada di video sebelah kiri. Kita lihat GoPaylater ini memberikan limit yang bisa kita pilih ya, dari rentang 100.000 sampai dengan 800.000. Jadi GoPaylater ini memberikan limit kepada penggunanya cukup besar, meskipun tidak sebesar Shopee ya. Tadi Shopee sampai jutaan rupiah begitu ya. Nah, saya rangkum dalam tabel. Di sini ada limit dan ada biaya. Kemudian dalam GoPaylater juga ada denda yang jika terlambat dibayar sampai 5 hari, maka dari hari ke-6 akan didenda 2.000 setiap harinya. Nah, untuk limit dan biayanya, bila limitnya 100.000, maka biaya tambahan untuk pinjaman saat kita membayar nanti 7.500. Terus sampai dengan 800.000 ada biaya tambahan 22.500. Di sini ada ketentuan pinjaman pada Gojek, biaya dan pembayaran kembali. Penerima pinjaman akan dikenakan biaya layanan, nilai angsuran beserta bunga pinjaman dan atau denda keterlambatan untuk setiap pinjaman yang diterima sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam perjanjian pinjaman. Bunga pinjaman berarti bunga yang dikenakan terhadap Anda sebagai penerima pinjaman oleh para pemberi pinjaman atas penggunaan layanan GoPaylater cicil. Nah, ini sudah jelas. Dalam ketentuannya dijelaskan bahwa itu adalah bunga, maka kita sudah tidak perlu ragu lagi menyebutkan bahwa ya pemasukan dari bunga ini termasuk riba dalam syariat Islam. Ya. Lalu bagaimana seharusnya yang dianjurkan syariat Islam? MUI sudah mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa nomor 116 /MUI/9 2017 dan juga fatwa nomor 17 tahun 2018. Untuk fatwa nomor 116 tentang uang elektronik syariah, MUI sudah menyampaikan bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, goror, maisir, tadlis, riswah, dan israf. Dan yang kedua, transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Jadi tidak diperbolehkan ada transaksi yang ada unsur riba seperti tadi bunga pinjaman dan sebagainya. Kemudian pada fatwa nomor
17 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, penyelenggaraannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tadi riba, gharar, maisir, tadlis, zolim, dan haram. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, tentu kita sudah sering mendengarkan ayat ini bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam utang piutang itu jangan ada tambahan atau mengambil manfaat atas utang piutang. Kemudian terkait denda yang dibolehkan di kalangan ulama fikih adalah denda dalam kaitan syarat jazai, bukan dalam utang piutang. Tidak boleh disepakati di awal dan harus hanya diberlakukan bagi orang yang mampu. Contohnya penerapan denda di lembaga keuangan syariah, ada fatwanya nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Jadi di sini disebutkan bahwa nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja ya tanpa ada alasan yang syar'i itu dikenakan denda dengan catatan melihat kondisi nasabahnya terlebih dahulu. Jadi seperti itu pandangan dari syariat Islam. Mudah-mudahan kita menjadi pengguna yang bijaksana dan mudah-mudahan selalu diberikan keberlimpahan harta sehingga kita tidak harus meminjam uang, apalagi meminjam dari layanan-layanan yang menetapkan bunga. Sekian sharing saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.